Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran ini. Anak-anak, hari ini kalian memasuki tema 2, subtema 3, memelihara organ kesehatan pernafasan di pembelajaran yang kedua untuk kelas 5 sekolah dasar. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Biar tambah semangat, mari kita salam PPK dulu ya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip. Perhatikan gambar di samping ini ya. Gambar di samping adalah cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Todi dan Semut-Semut. Inti cerita Todi dan Semut-Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Ayo, seperti siapa? Pasti yang merasa seperti Todi akan tertawa-tawa sendiri. Suatu ketika Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Nah, di sini saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi ya, mendatangi Todi. Merubungi. Mereka juga menggigit tangan, muka, hingga bentol-bentol. Aduh, sakit sekali ya. Todi terbangun dan menangis, merasa gatal-gatal ya. Sejak saat itu Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Diskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut ya. Apa gambar tersebut mendukung cerita? Jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika tidak, apa alasanmu? Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar berikut ya. Di sini ada gambar Kak Diko membeli ikan ya. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Nah, ini. Lalu di sini Bobby mengambil ikan dan diletakkan di lantai nih. Ikannya diletakkan di lantai. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Dia bertanya kepada ibunya, "Bu, mengapa ikanku di lantai?" Bobby akhirnya menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Ikannya hanya kedinginan." "Ikan memang hidup di air, Dek." Katanya ikannya kedinginan, makanya dikeluarkan. Aduh, adiknya lucu ya. Ini adalah cerita bergambar dari di sini, mulai dari pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Adiknya tidak mengerti. Ikannya waktu diturunkan katanya ikannya kedinginan ya. Dia nggak tahu kalau ikan itu memang hidup di air ya. Memang kalian ya, kalau kalian berendam di air pasti akan kedinginan juga ya, karena manusia tidak hidup di air. Kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri gambar cerita? Tuliskanlah dalam kotak berikut ini ya. Kalian bisa menuliskannya pada buku tulis kalian. Temukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling terkesan. Misalnya, lingkunganku hijau, udaraku bersih. Aku menjaga udaraku bersih, aku merawat kesehatan pernapasan. Anak-anak, menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit ya. Selain menjaga kebersihan, masih banyak cara mencegah penyakit. Pada pembelajaran 1, kamu telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Seperti yang telah dijelaskan kemarin ya, pada saat ini kita terkena wabah pandemi COVID-19 ya, jadi kita harus memakai masker saat kita keluar rumah supaya terhindar dari
penularan virus COVID-19. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap ya kalau di bacaan tadi. Di sini juga kita harus memakai masker untuk mengatasi bahaya penularan COVID-19. Selain memakai masker, apalagi yang kita lakukan untuk merawat organ pernapasan? Nah, yuk kita baca bacaan berikut ini. Cara memelihara organ pernafasan. Yang pertama adalah menjaga kesehatan organ pernafasan, mulai dari makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, istirahat cukup, posisi tidur yang benar, miring ke kanan, jangan telungkup. Kalau telungkup nanti pasti akan terasa sesak. Itu adalah cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Sekarang menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Bagaimana caranya? Tidak merokok. Apalagi anak laki-laki ya, jangan coba-coba itu yang apabila kalian disuruh membeli rokok, jangan mencuri-curi rokok bapaknya itu, atau dicoba-coba dengan temannya. Nah, bahkan orang tuanya diingatkan supaya tidak merokok. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia ya, karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Lalu bagaimana cara merawat organ pernafasan? Selanjutnya yang ketiga adalah membersihkan rongga hidung secara teratur, memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur. Yang nomor 4 adalah menjaga kesehatan lingkungan sekitar ya. Bagaimana caranya? Membuat sebanyak mungkin ventilasi di dalam rumah, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu yang masuk, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau di sekitar rumah ya, jangan di dalam rumah. Mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan yang tinggi. Anak-anak, kamu telah memahami cara merawat organ pernafasan. Buatlah kelompok bersama 5 atau 6 temanmu, buatlah poster ya tentang cara merawat organ pernafasan. Pada pembelajaran 5, kamu dan kelompokmu akan mempresentasikannya. Nah, di sini adalah contohnya. Seperti ini ya. Nggak mau kan tanganmu jadi sarang kuman? Cuci tangan pakai sabun. Nah, supaya kumannya tidak lagi berada pada tangannya. Demam berdarah 3M, menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air. Nah, ini adalah contoh-contoh dari poster. Ciri-ciri karya gambar cerita. Nah, ini terdapat rangkaian gambar ilustrasi, gambar bersekat-sekat, terdapat balon kata. Nah, ini ada balon katanya ya. Sini ada balon katanya. Urutan gambar mengandung unsur cerita berangkai, ada kesesuaian antara ilustrasi dan teks. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan soal ini atau sekedar membaca-baca saja. Jika boleh, jika ingin menulisnya, kalian bisa mempost video ini dan menulisnya pada buku tulis kalian. Tadi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.